Zaman sekarang sudah banyak digital ya, jadi orang menggambar pakai digital itu udah sangat mudah. Tapi kita masih perlu merasakan sendiri gimana menyentuh alat-alat itu dengan tangan kita sendiri, mengaduk cat. Nah, jadi prosesnya itu yang dirasakan sebagai terapi. Jadi melukis itu juga sebagai terapi. Kita merasakan bagaimana tangan kita bergerak, memegang kuas, memegang pensil, dan sensasi ketika kita memegang kertas yang seperti ini ya, kasar-kasar. Nah, itu indera peraba kita, makanya seluruh indera lah, entah penglihatan, indera peraba itu jalan semua. Jadinya memang melukis itu salah satu bentuk terapi yang efektif. Halo Sobat Gribble, aku Siska Wungu. Aku aktif melukis ya, jadi aku tuh punya hobi melukis dan aku sekarang juga menjadi pengajar lukis, baik dengan cat air maupun dengan media lain. Aku juga sering berbagi tutorial di sosial media aku. Melukis, menggambar itu aku hobi dari dulu, dari kecil. Aku suka melihat karya-karya lukisan yang bisa menampilkan objek itu seperti menangkap kesan cahaya, terus warna-warna yang banyak gitu, tanpa harus terkesan realis, tanpa harus seperti foto gitu. Oh iya, aku ingat ada satu sih yang aku suka banget ya, karya lukisannya Claude Monet. Lukisan yang water lily, jadi yang bunga teratai di kolam. Nah, itu kan serinya banyak banget dan aku suka banget semuanya. Jadi bagaimana dia bisa menggambarkan water lily tapi tanpa terlihat kayak bener-bener itu kelihatan detailnya gitu. Jadi yang lebih ditangkap tuh adalah warna-warna yang ada gitu. Tapi secara keseluruhan bisa menimbulkan kesan atau menimbulkan keindahan tersendiri gitu tanpa harus seperti foto. Kita tahu itu lukisan tapi enak banget dilihat dan berkali-kali memandang itu nggak akan bosan karena kita akan menemukan sudut-sudut atau detail-detail baru yang menarik. Lukisan pemandangan sunset, kita perlu peralihan langitnya yang mulus. Agar mulus, kita perlu basahi dahulu kertasnya dengan air. Ini harus pakai kertas cat air ya. Dibasahi merata. Setelah itu baru kita tambahkan cat airnya. Ini bikin aku happy, ini bikin aku lebih bersemangat. Jadi kalau kayak setiap hari gitu aku jadi kepikiran aku mau bikin apa lagi nih gitu, aku bisa melukis apa, aku bisa menggambar apa gitu. Dan saat proses menggambarnya itu, saat proses menggambar, proses melukis itu aku merasa senang, merasa happy gitu, karena ya memang aku bisa fokus di situ, pikiran aku tercurah ke situ, kayak masalah beban hidup kayak hilang, padahal nggak hilang ya. Jadi kayak lupa sementara gitu, jadi aku bisa fokus ke situ, aku bisa konsentrasi bagaimana menghasilkan karya yang bagus. Nah, ternyata dari situ kayak ada kebutuhan gitu ya, jadi kayak aku terus-terusan, aku besok mau lagi, jadi kayak nggak pernah bosen. Nah, jadi aku yakin kalau di situ, mungkin berarti memang ini passion aku yang harus aku seriusin gitu, karena selain bikin aku happy, bikin semangat, dan ternyata menghasilkan sesuatu juga gitu. Untuk watercolor pensil, aku menggunakan teknik usap. Jadi kuas basah aku usapkan ke pensilnya, kita akan menghasilkan cat air seperti ini, cat yang cair. Nah, ini kemudian bisa kita aplikasikan ke gambar. Zaman sekarang sudah banyak digital ya, jadi orang menggambar pakai digital itu udah sangat mudah. Tapi kita masih perlu merasakan sendiri gimana menyentuh
alat-alat itu dengan tangan kita sendiri, mengaduk cat. Nah, jadi prosesnya itu yang dirasakan sebagai terapi. Jadi melukis itu juga sebagai terapi untuk menenangkan diri ya. Jadi untuk melakukan gerakan-gerakan berulang kayak gini. Nah, itu nanti dampaknya bisa bagus. Kita seperti lagi kayak meditasi kali ya. Jadi melukis itu banyak sekali dijadikan sebagai alat terapi. Nah, tapi harus yang manual ya kayak gini. Jadi kita merasakan bagaimana tangan kita bergerak, memegang kuas, memegang pensil, dan sensasi ketika kita memegang kertas yang seperti ini ya, kasar-kasar. Nah, itu indera peraba kita, pokoknya seluruh indera lah, entah penglihatan, indera peraba itu jalan semua. Jadinya memang melukis itu salah satu bentuk terapi yang efektif. Alat lukis kalau sampai saat ini sih aku masih banyak kan watercolor ya, cat air, karena itu memang aku dari awal itu aku tertariknya di situ dan aku banyak mendalami cat air. Walaupun aku juga suka kok alat lukis yang lain karena aku senang explore gitu, senang eksplorasi alat-alat lukis yang lain. Misalnya aku coba cat akrilik, coba oil pastel, dan oil pastel aku suka sih. Ini aku lagi semangat buat bikin karya di oil pastel. Terus juga mungkin aku pernah coba pakai pensil dan lain-lain. Jadi intinya aku senang, walaupun ya sampai saat ini ya yang paling sering aku pegang ya masih cat air sih. Watercolor pensil ini juga bisa kita aplikasikan atau kita gunakan dengan teknik yang berbeda. Ini teknik celup, jadi pensilnya kita celupkan ke air bersih. Nah, kemudian sudah agak terurai catnya, nah baru bisa kita aplikasikan ke gambarnya. Jadi lebih lembut, lebih mudah diaplikasikan ke gambar. Nah, ini caranya, tinggal kita menggambar seperti biasa, bentuk yang kita inginkan, tapi catnya sudah mencair. Lewat melukis ini aku pernah memang ya kayak ditawari, dan ya memang itu seperti tantangan ya jadinya ya. Wah, bisa nggak nih mengajarkan orang lain tentang satu topik yang sangat spesifik gitu kan, tentang melukis ini. Oke, aku bisa gitu. Dan ternyata dari situ makin banyak tawaran, dan yang bikin aku seneng sih kalau ada murid yang aku ajar itu, wah makasih ya aku jadi paham, wah makasih aku jadi ngerti nih, tadinya aku bingung, atau bilang ngajarnya enak banget gitu. Aku jadi, wah itu aku paling happy, paling seneng, karena oh ya ampun, berarti apa yang aku sharing, apa yang aku bagi tuh berguna buat orang lain gitu. Nah, inilah hasil lukisan sunset yang tadi kita sudah buat menggunakan Greeble watercolor pencil. Bagi sobat Greeble yang ingin mendapatkan produk-produk Greeble lainnya, bisa ke online marketplace Greeble Official Store atau ke toko alat tulis terdekat. Thank you for watching. Subscribe channel YouTube Greeble Lebih Pintar untuk tutorial dan konten menarik lainnya. Keep drawing. Bye-bye.